Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kita kali ini kita akan ke Benteng Vredenburg. Nah, benteng ini dapat kita temukan di Jalan Malioboro yang merupakan salah satu bangunan peninggalan masa kolonial yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, benteng ini mulai dibangun tahun 1760 dan selesai pada tahun 1787 di bawah pimpinan Gubernur Johannes Syubert. Dan awalnya benteng ini bernama Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Pada Senin pagi tanggal 10 Juni 1867, Yogyakarta dilanda gempa yang maha dahsyat. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,8 yang membuat Yogyakarta porak-poranda. Gempa yang berpusat di Bantul di lepas pantai selatan Pulau Jawa yang disebabkan oleh peningkatan seismik di lempeng Indo-Australia yang menunjam ini menyebabkan banyak korban jiwa. Sekitar 700 hingga 1000 orang dinyatakan tewas serta mengakibatkan kehancuran bangunan-bangunan yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk Tugu Golong Gilik atau Pal Putih itu juga roboh, dan termasuk benteng Rustenburg ini juga rusak berat. Setelah benteng ini rusak berat akibat gempa tersebut, kemudian dipugar oleh Daendels dan namanya diubah menjadi Vredenburg yang artinya perdamaian. Pada awal pendiriannya, fungsi benteng Vredenburg ini adalah sebagai markas militer Belanda serta benteng pertahanan. Setelah Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang, benteng Vredenburg ini berfungsi sebagai tempat tawanan orang Indonesia serta Belanda, markas militer, sekaligus gudang senjata milik pihak Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, fungsi benteng Vredenburg menjadi asrama untuk instansi militer Indonesia, markas pasukan, asrama, gudang senjata, serta perbekalan. Pada saat ini, benteng ini merupakan museum yang juga merupakan destinasi wisata yang cocok dikunjungi saat jalan-jalan ke kawasan Malioboro. Di sini selain bisa berkeliling bangunan benteng yang bergaya kolonial Belanda, wisatawan juga dapat mengenal sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Di museum ini, wisatawan dapat berkeliling di 4 ruang pameran yang menyajikan diorama
situasi penjajahan hingga kemerdekaan. Tidak hanya itu, ruang diorama ini juga sudah dilengkapi dengan QR code untuk mempermudah pengunjung mengakses fasilitas. Benteng ini banyak didatangi pengunjung, terutama di hari-hari libur. Selain tiket masuknya yang sangat terjangkau, yaitu Rp3.000, benteng ini juga memiliki banyak fasilitas. Selain itu, benteng ini juga cukup kekinian dan letaknya ada di kawasan 0 km pusat kota Yogyakarta yang menjadikan sebuah daya tarik bagi para wisatawan. Selain itu, benteng ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan kuno peninggalan zaman Belanda, seperti ada di depannya ini ada Gedung Agung, kemudian ada kantor PNI 46, kantor pos, kantor Bank Indonesia, dan sebagainya, yang membuat Benteng Fredebuk ini menjadi tujuan wisata budaya yang unik dan khas di Yogyakarta. Dalam pelayanannya kepada masyarakat, Museum Benteng Fredebuk tidak lepas dari unsur pendidikan, karena pada dasarnya museum memiliki dua fungsi, yaitu sebagai rekreasi sekaligus sebagai tempat pendidikan. Informasi tentang kesejarahan, kebudayaan, dan nilai-nilai luhur perjuangan disampaikan kepada generasi muda dalam nuansa edutainment, yaitu education dan entertainment. Jadi, pelestarian Benteng Fredebuk sebagai museum bukan berarti pengagungan simbol kejayaan kolonial, akan tetapi tujuannya untuk mendapatkan fungsi baru yang dapat memberikan informasi dan aspirasi perjuangan nasional bagi generasi mendatang. Nah, mungkin ini rujukan bagi sekolah-sekolah yang ingin mengadakan kegiatan outing class. Museum Benteng Fredebuk ini mungkin menjadi tujuan yang cukup bagus, terutama untuk belajar sejarah. Jadi ini merupakan salah satu cara meningkatkan minat belajar, terutama belajar sejarah, kepada siswa atau peserta didik. Dengan diorama yang cukup apik, dilengkapi dengan teknologi digital yang cukup mendukung, nanti di sini para siswa itu dapat merasakan suasana secara nyata bagaimana sejarah dan juga perjuangan para tokoh di masa lalu sangat luar biasa dalam mencapai tujuan yang mereka impikan. Nah, jadi kegiatan ini atau outing kelas di sini dapat menjadi sebuah pembelajaran yang tak terlupakan mengenai nilai-nilai dan moral yang saat ini sudah mulai luntur termakan zaman. Jadi berkunjung ke museum sejarah dapat menjadi salah satu upaya membangkitkan nilai-nilai serta karakter pada diri anak bangsa atau peserta didik. Seperti semboyan yang cukup terkenal yang diucapkan oleh Presiden Soekarno di pidatonya pada HUT
RI 17 Agustus 1966, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, cukup sekian jalan-jalan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.